Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Rauhun dengan NIM 1905020099 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang keseimbangan perekonomian dengan pendekatan aggregate demand dan aggregate supply. Yang pertama kita bahas itu apa yang dimaksud dengan AD atau AS. AD itu adalah aggregate demand atau permintaan aggregate, yang berarti sebagai tingkat pengeluaran yang dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga. Pengeluaran aggregate menggambarkan tentang hubungan antara pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Yang kedua, AS atau aggregate supply, penawaran aggregate, yang berarti penawaran barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan dalam suatu negara. Penawaran aggregate dikaitkan dengan tingkat harga. Yang kedua tentang keseimbangan aggregate demand dan aggregate supply. Terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan klasik dan yang kedua pendekatan Keynes. Yang pertama itu keseimbangan aggregate demand atau aggregate ADAS menurut pendekatan klasik. Pandangan klasik, keseimbangan aggregate demand dan aggregate supply dengan perubahan harga. Yang pertama, selalu tercapai kesempatan kerja penuh. Yang kedua, jika terjadi ketidakseimbangan dalam kurva aggregate demand dan aggregate supply akan menimbulkan penyesuaian di pasaran tenaga kerja dan di pasaran barang, sehingga pada akhirnya akan tercapai keseimbangan lagi. Terus selanjutnya bisa dilihat ya di kurvanya, itu keadaan yang digambarkan oleh titik A adalah pendapatan nasional real mencapai Y1 dan tingkat harga adalah P1. Keadaan ini menggambarkan bahwa perekonomian mengalami pengangguran dan berarti penawaran aggregate melebihi permintaan aggregate dan penawaran tenaga kerja melebihi permintaan tenaga kerja. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, ketidakseimbangan ini akan menimbulkan penyesuaian di pasaran tenaga kerja dan di pasaran barang. Di pasaran tenaga kerja, kelebihan penawaran akan menimbulkan pengurangan ke atas tingkat upah real. Penurunan upah real ini akan menambahkan permintaan tenaga kerja dan pada waktu yang sama penawaran tenaga kerja menurun. Pada akhirnya, keseimbangan di antara permintaan dan penawaran tenaga kerja akan berlaku kembali dan tingkat kesempatan kerja penuh tercapai. Titik B menunjukkan permintaan aggregate sebanyak Y2 adalah melebihi pendapatan nasional pada kesempatan kerja penuh atau YU. Kekurangan penawaran ini menyebabkan tingkat harga meningkat. Proses harga ini mengurangi permintaan aggregate dan pada akhirnya ia seimbang dengan penawaran aggregate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhaini, NIM 190502125 akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Perubahan permintaan agregat. Dapat dilihat dari gambar grafik A adalah akibat perubahan permintaan agregat, keseimbangan asal berada di titik E0. Apabila permintaan agregat bertambah, maka kurva AD0 akan berubah menjadi AD1.
keseimbangannya bergeser ke E1. Keseimbangan di E1 ini menyebabkan harga meningkat menjadi P1 dalam keadaan pendapatan nasional real yang tidak berubah. Dengan demikian, perubahan permintaan agregat hanya akan menimbulkan keadaan inflasi, sedangkan kegiatan ekonomi tidak mengalami perubahan. Kemudian, perubahan penawaran agregat dapat dilihat dari grafik B. Keseimbangan awal di titik E0, tingkat harga di P0, dan pendapatan nasional real di Y0. Grafik B seterusnya menunjukkan dua bentuk perubahan. Yang pertama adalah perubahan penawaran agregat dari ASO menjadi ASI yang tidak diikuti oleh perubahan dalam penawaran uang. Berarti permintaan agregat ADO tidak mengalami perubahan. Perubahan yang pertama ini menyebabkan keseimbangan bergeser dari E0 menjadi E1. Yang berarti pendapatan nasional real meningkat dari Y0 menjadi Y1 dan tingkat harga menurun dari P0 menjadi P1. Yang kedua adalah menyebabkan keseimbangan bergeser dari E0 ke E2 dan berarti harga tetap stabil pada PO dan pendapatan nasional tetap meningkat dari Y0 dan Y1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelumnya, nama saya Maida Ristianti, NIM 195021103. Pandangan Keynes, keseimbangan AD min AS tanpa perubahan harga. Perekonomian selalu menghadapi masalah pengangguran. Pertambahan uang tidak akan menimbulkan kenaikan harga selama kesempatan kerja penuh belum tercapai. Pertambahan permintaan agregat hanya akan menimbulkan kenaikan pada pendapatan nasional. Di sini ada grafiknya. Tertulis di grafik bahwa keseimbangan akan kekal pada tingkat di bawah kesempatan kerja penuh. Keynes menekankan tentang pentingnya peranan pemerintah untuk meningkatkan kegiatan perekonomian ke arah tingkat kesempatan kerja penuh. Kebijakan pemerintah tersebut perlu ditumpukan kepada usaha menggeser kurva AD0 ke kanan menjadi AD1 dan yang lebih ideal lagi apabila dapat mencapai AD2. Perubahan sehingga ke tingkat AD3 perlu dihindari karena akan menimbulkan inflasi. Perubahan AD tersebut akan dapat mengurangi pengangguran dan apabila cukup efektif akan mewujudkan pula tingkat kesempatan kerja penuh. Kebijakan pemerintah yang ditekankan dalam pemikiran Keynesian adalah bersifat kebijakan mempengaruhi permintaan agregat atau demand management. Selanjutnya, kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi agregat. Yang pertama kebijakan fiskal, yang kedua kebijakan moneter. Baik, hanya itu materi dari kelompok kami. Jika masih banyak yang kurang, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.